Enak juga ya sesekali healing sendirian, hari libur ke museum. Enak kali ya. Eko, jumpa lagi kita ya. Nomi, ngapain di sini kau, Nom? Ya berkunjung lah, belajar. Nggak mungkin cari nasi padang di sini. Kau juga sendirian ya, kok? Iya, Nomi. Ayolah, sama aja kita keliling, biar nggak sepi kali sendirian. Hayo, boleh. Dari tadi banyak patung-patung kayak gini ya, Nom? Patung siapa aja ini? Bah, nggak kenal sama beliau. Adam Smith loh, kok Adam Smith yang sering muncul di buku-buku pelajaran ekonomi. Oh, iya. Pantaslah agak tanda aku wajahnya, Nom. Kayak pernah lihat, tapi di mana ya gitu. Apa sebenarnya peran beliau dalam dunia ekonomi memang? Ya jangan ditanya lagi lah, kok banyak kali. Salah satunya dalam perkembangan bidang ilmu ekonomi makro. BTW, masih ingatnya kau ekonomi makro itu apa? Ya, diragukan, Bah. Tentu ingatlah, ilmu ekonomi makro itu adalah bidang studi tentang perilaku ekonomi keseluruhan atau agregat, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan stabilitas ekonomi. Ilmu ekonomi makro berfokus pada analisis variabel ekonomi yang cakupannya luas dan menyeluruh. Gitu kan, Nom? Wih, mantap. Dijelaskan sekali langsung bisa ngerti kau ya, kok? Oke, kita kembali ke Bapak Adam Smith. Kita flashback ke sekitar abad 18 hingga awal abad ke-20. Nah, pada masa itu, para ahli ekonomi klasik seperti Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, dan Jean-Baptiste memperkenalkan teori-teori yang kemudian menjadi landasan bagi pengembangan ilmu ekonomi makro modern. Teori-teori aja emang yang mereka hasilkan, Nomi. Ada beberapa teori ekonomi kok. Di antaranya teori kuantitas uang, yang kedua teori siklus bisnis, yang ketiga hukum penawaran dan permintaan, yang keempat teori perdagangan internasional, dan kelima teori keuntungan. Ada 5 ya, Nom. Ada nggak teori yang membahas tentang pengangguran dan resesi, Nom? Tentu ada lah kok, salah satunya teori Keynesian. Keynesian ini nama ahli ekonominya ya? Iya kok, John Maynard Keynes mengembangkan ilmu ekonomi makro sekitar tahun 1930 sampai dengan 1940-an. Pada era itu, memang masalah ekonomi apa aja yang sedang dihadapi, Nom? Pada era itu sangat sering terjadi masalah-masalah seperti pengangguran dan resesi. Nah, teori Keynesian ini berfokus pada bagaimana pemerintah dalam mempengaruhi perekonomian melalui kebijakan fiskal dan moneter sehingga mampu mengatasi masalah pengangguran dan resesi tadi. Wah, membantu kali lah itu ya, Nom, untuk berbagai negara. Kayak mana emang konsep teori yang dibuat sama Keynesian ini? Jadi, dia itu ada 4 siklus pengandalian kok. Yang pertama, pengeluaran agregat. Yang kedua, kebijakan fiskal. Yang ketiga, kebijakan moneter. Dan yang keempat, multiplikator pengeluaran. Jadi, Nom, dulu ya, kemungkinan pada era itu kan masih era Perang Dunia II ya. Ya, itu menyebabkan permasalahan ekonomi makro. Kalau sekarang kan udah nggak ada lagi Perang Dunia, Nom. Jadi perkembangan ilmu ekonomi makro ini di era terkini kayak mana, Nom? Tumben bagus pertanyaanmu kok. Ya memang ada lah kok perkembangan teori ekonomi makro di era yang terkini, yaitu perkembangan penting masa terkini yang dikembangkan dari teori-teori ekonomi klasik. Apa-apa aja itu, Nom? Nah sekarang ini ada 5 teori kok. Yang pertama teori pertumbuhan ekonomi, yang kedua ada teori siklus bisnis, yang ketiga ada teori kebijakan moneter, yang keempat ada teori kebijakan fiskal, dan yang kelima yang terakhir ada teori ekonomi internasional. Oh, paham. Tapi kan pastilah ada masalah-masalah tertentu yang buat 5 teori ini muncul. Apa-apa aja emang tantangan ekonomi makro yang dihadapi di era ini, Nomi? Ada banyak lah kok, beberapa di antaranya. Yang pertama, globalisasi dan integrasi ekonomi. Yang kedua, kemiskinan dan ketimpangan sosial. Yang ketiga, teknologi dan transformasi digital. Yang keempat, perubahan iklim dan lingkungan. Dan yang kelima, krisis keuangan dan ketidakstabilan ekonomi. Oh, siap. Paham, Nom. Jadi kayak mana kok? Masih ada yang mau kau tanyakan? Cukuplah dulu itu. Keliling-keliling lah dulu kita. Kalau ada nanti yang ku bingungkan, aku tanya lagi lah samamu ya. Jadi Google perjalananmu aku ya. Ayolah, yuk kita keliling lagi museum, yuk.